Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan program hafal seluruh Al-Quran dan kita sudah sampai pada surah Ali Imran. Kemarin yang kita hafalkan adalah ayat Qulillahumma malikal mulk. Sekarang yang kita hafalkan adalah khatimatu Ali Imran, bagian akhir dari surat Ali Imran, satu rukuk terakhir dari surat Ali Imran. Ini karena panjang maka kita bagi dua ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ini kita baca panjangnya sekitar 6 menit. Maka kalau untuk dibaca dalam
salat jamaah ini dibagi dua saja. Ini bagian pertama, rakaat pertama, bagian kedua, rakaat kedua. Ya. Kalau salat subuh ya semuanya dibaca, nggak ada masalah karena salat subuh memang lebih panjang. Dari sisi qiraah di sini ada beberapa catatan. Yang pertama ayat 193 ini faghfir lana boleh dibaca dengan idgham. Faghfir lana, ra-nya idgham menjadi lam. Kemudian pada ayat 195 ini ada waqatalu wa qutilu. Ini boleh dibaca 3 bacaan. Boleh dibalik wa qutilu wa qatalu, dibalik. Boleh juga seperti biasa tetapi pakai tasydid wa qatalu wa qutilu. Ya, wa qatalu wa qutilu. Maka di sini ada 3 qiraah yang semuanya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 197 la yaghurrannaka, itu nunnya boleh disukun la yaghurranka. Kemudian yang terakhir ayat 198 lakinnal ladzina boleh dibaca dengan tasydid lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Nah, maka di sini ringkasnya ada wa qatalu wa qutilu atau wa qutilu wa qatalu, kemudian yaghurranka, kemudian lakinna. Baik, mari kita bicarakan kenapa ayat ini termasuk yang mesti kita hafalkan. Minimal ada 2 alasan kenapa kita menghafal ayat-ayat ini. Yang pertama adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ayat ini atau biasa membaca ayat ini setiap kali bangun tidur. Bangun tidur baca doa alhamdulillah dan seterusnya, kemudian keluar rumah, kemudian melihat langit, kemudian membaca doa ini, ayat ini. Kadang-kadang beliau baca dari ayat 190 sampai ayat terakhir. Berarti 11 ayat dibaca. Kadang-kadang beliau baca sampai akhir doa. Akhir doa ini innaka la tukhliful mi'ad, ayat 194. 190 sampai 194. Berarti 5 ayat. Nah, maka kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 11 ayat. Ya, maka silahkan pilih, semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beliau wudu, kemudian sholat tahajud. Ini sebenarnya sangat bagus kalau kita terapkan. Karena kalau kita bangun langsung meninggalkan tempat tidur, apalagi keluar rumah melihat langit, ini ngantuk pasti hilang. Maka termasuk satu kesalahan kita kalau kita bangun tidur melihat jam, wah masih jam 3, kemudian kita tidur lagi, itu termasuk satu kesalahan. Saya bilang kepada teman-teman supaya kita itu tidak tidur lagi, maka caranya adalah biasakan bangun tidur itu membuang segala sesuatu. Bangun tidur, bantal langsung diambil, buang. Kemudian selimut langsung diambil, buang. Kalau kita pakai tikar ya, atau sajadah untuk tidur, sajahnya diambil, buang. Karena kalau kita masih berada di situ, balik, setan pasti akan meniup kita. Lanjutkan tidur, lanjutkan tidur. Akhirnya tertidur lagi sampai jam 4 baru bangun. Nah, maka biasakan bangun tidur itu seperti yang dilakukan oleh Nabi, langsung bangkit, melihat langit, keluar rumah, baca ayat ini. Kalaupun tidak keluar rumah juga nggak apa-apa. Tidak wajib kita keluar rumah untuk baca ayat ini. Baca saja juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya kalau kita keluar rumah, ini ada sisi bagusnya melenyapkan ngantuk kita. Atau seperti saran saya tadi ya, buang segala sesuatu ketika bangun tidur. Insya Allah kita akan semangat untuk bangun. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita membaca atau menghafal ayat ini? Mari kita lihat riwayatnya. Kita temukan dari kitab Ad-Durrul Manthur karya Al-Imam As-Suyuti. Ini adalah tafsir yang ditulis oleh Imam Suyuti. Kata kuncinya lam yatafakkar fiha. Ini satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya meriwayatkan
bahwasanya Atha seorang tabi'i dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akhbirini, kabari saya wahai Aisyah, wahai ibuku, bi a'jaba ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dengan sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah mengatakan, "Wa ayyu sya'nihi lam yakun ajaban?" Mana ada urusan Nabi yang tidak menakjubkan? Semuanya menakjubkan. Innahu atani lailatan fadakhala ma'i. Tapi ada yang sangat menakjubkan, yang terkesan, yaitu suatu malam Rasul datang kepada saya, fadakhala ma'i fi lihafi. Beliau masuk bersama saya dalam selimut saya. Nah, ini caranya suami istri tidur adalah satu selimut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai selimut. Thumma qala dharini ata'abbad li rabbi. Kemudian Nabi bersabda, biarkan saya malam ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak menemani kamu. Saya tidak tidur bersama kamu. Faqamat fatawadda. Lalu Nabi kemudian bangkit, kemudian wudu. Thumma qama yusalli, kemudian berdiri salat. Fabaka hatta salat dumu'uhu ala sadri. Kemudian beliau menangis sampai tetesan air matanya mengenai dadanya. Berarti nangisnya dahsyat sampai dadanya basah dengan air mata. Tsumma raka', kemudian ruku', kemudian nangis juga, kemudian sujud, kemudian nangis juga, kemudian angkat kepalanya, masih nangis juga. Falam yazal kadzalik, maka tidak henti-hentinya semalam suntuk itu nangis terus hatta jaa Bilal, sampai datang sahabat Bilal, fa'adzanahu bis shalah, memberitahu bahwa ini sudah waktunya salat subuh. Jadi semalam suntuk Nabi enggak tidur nih, Pak. Kenapa? Salat nangis sampai subuh. Faqultu, maka aku Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yubghik, apa yang membuat Anda menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal semua dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Qala afala akunu 'abdan syakura. Apakah saya tidak mau menjadi hamba yang selalu bersyukur? Walima la af'al. Kenapa saya tidak melakukan hal ini? Wa qad unzila 'alayya hadhihi al-lailah. Padahal malam ini tadi sudah diturunkan satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan seterusnya sampai subhanaka faqina adzaban nar. Berarti ini enggak sampai selesai, Pak. Subhanaka faqina adzaban nar. Ini berarti ayat 191. Ayat 190 sampai ayat 191. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wailul liman qara'aha, celaka bagi orang yang membaca ayat-ayat ini, walam yatafakkar fiha, dan dia tidak mau tafakkur terhadap ayat-ayat ini. Nah, maka inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu ibadah dengan sangat dahsyat. Beliau membaca ayat ini sambil tafakkur, karena ini bicara masalah neraka, faqina adzabannar. Akhirnya beliau kemudian nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan takut dengan hadis ini. Meskipun hadis ini mengatakan wailun, celaka atau binasa, liman qara'aha, siapa yang membaca ayat-ayat ini, walam yatafakkar fiha, dan dia tidak mau tafakkur padanya. Kemudian kita khawatir, wah saya khawatir tidak bisa tafakkur, daripada saya membaca tanpa tafakkur saya malah binasa, saya nggak usah baca saja. Bukan begitu. Karena tafakkur di sini tidak harus seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nangis semalam suntuk. Tidak. Tafakkur ini cukup bagi kita baca sambil paham maknanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Apa maksudnya itu apa? Nah, kalau kita paham itu sudah termasuk tafakkur. Perhatikan ini ya. Qila lil Auza'i, ditanyakan kepada Imam Auza'i, ma ghayatut tafakkur fihim, apa puncak dari tafakkur di dalam ayat-ayat tadi? Qala, Imam Auza'i menjawab, yaqra'uhunna, yaitu seseorang membaca ayat-ayat tadi, wa huwa ya'qiluhun, dan dia paham apa yang dia baca. Nah, cukup itu aja.
Nah, maka kita pelajari tafsirnya, kita pelajari terjemahnya, sehingga kita paham, oh saya membaca ayat ini, isinya ini, globalnya ini. Nah, itu sudah cukup untuk tafakkur. Sehingga tidak harus takut kepada hadis ini, kemudian kita malah tinggalkan ayat-ayat ini tadi. Nah, maka inilah dua alasan kenapa ayat ini termasuk ayat-ayat yang hendaknya kita hafalkan dari Al-Quran kalau kita tidak hafal seluruh Al-Quran 30 juz. Nah, mari kita baca tafsirnya. Ayat yang ke-190, Allah mengatakan, Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit-langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin sungguh ada tanda-tanda liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki albab, yaitu pikiran yang lurus, pikiran yang bersih. Ayat ini menunjukkan bahwasanya penciptaan langit bumi, bergantinya siang malam, ini semuanya menunjukkan adanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak mungkin alam semesta ini teratur seperti ini kecuali pasti ada zat yang mengaturnya. Kalau kita melihat mobil bisa berjalan, bisa belok kanan, bisa belok kiri, meskipun kita tidak melihat apakah ada sopirnya atau enggak, tapi kita sudah yakin itu pasti ada sopirnya, enggak mungkin jalan sendiri. Nah, kalau untuk mobil kecil saja kita yakin ada yang ngatur sehingga bisa jalan, bisa belok, maka alam semesta ini kalau tidak yakin ada yang mengatur, ini berarti bodohnya sudah enggak ketulungan. Itu tololnya sudah enggak ketulungan orang kayak begitu. Maka orang yang meyakini tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta, ini orang sebodoh-bodohnya orang di dunia. Kata-kata ikhtilaf ini bisa diartikan pergantian malam dan siang, dan ini adalah tafsir yang terkenal. Tapi boleh juga diartikan ikhtilaf itu adalah perbedaan. Maka kalau diartikan perbedaan, maka yang dimaksud perbedaan siang malam itu maksudnya adalah kadang-kadang malamnya lebih panjang, kadang-kadang siangnya lebih panjang, atau sebaliknya. Dan dua-duanya adalah tafsir yang benar. Semuanya memang termasuk ikhtilafil laili wan nahar. Jadi ikhtilaf boleh diartikan pergantian, boleh diartikan perbedaan. Kok bisa begitu? Iya, dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang disebut mushtarak. Apa itu mushtarak? Satu kata yang maknanya bisa lebih dari satu. Maka ikhtilaf bisa bermakna bergantian, ikhtilaf bisa bermakna perbedaan. Kalimat seperti ini banyak dalam bahasa Arab. Siapakah orang-orang yang ulil albab? Mereka adalah ditafsirkan oleh Allah pada ayat setelahnya, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim, atau dalam kondisi tidur. Junub itu artinya lambung. Kondisi lambung itu maksudnya kondisi berbaring. Jadi bukan tidur sambil zikir, bukan. Ketika kita berbaring maksudnya, itu sambil zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita ingin menjadi ulil albab, kita harus melakukan ini. Berdiri ya ingat Allah, duduk ya ingat Allah, berbaring ya ingat Allah. Maka jangan membiasakan berbaring sebelum tidur, dengarkan musik, dengarkan nyanyian, dangdut, jangan biasakan begitu. Biasakan dalam kondisi apapun itu zikir sama Allah. Nah, gimana caranya? Paling gampang misalnya setel murattal, itu udah termasuk zikir itu. Maka sebelum tidur kalau kita merasa wah kok nggak bisa tidur-tidur ini, nah, pengantar tidur sambil dengarkan murattal, nggak apa-apa. Ini termasuk zikir kepada Allah dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkarun, dan mereka itu bertafakkur, berfikir fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan ini langit bumi batila, dalam keadaan batil, sia-sia. Jadi Allah menciptakan itu ada tujuannya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina, maka jagalah kami adzaban nar, dari siksaan api neraka. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya ada dua ibadah yang bisa kita lakukan sesuai ayat ini. Pertama adalah zikir kepada Allah, ini satu ibadah. Yang kedua adalah tafakkur, berfikir, itu termasuk ibadah.
Jadi ibadah itu tidak harus kita gerak-gerak seperti orang sholat itu ya, bergerak, rukuk, sujud dan sebagainya. Kita diam aja begini. Kalau tafakur kita mikir, ini sudah termasuk ibadah ini. Karena itu melihat ke arah langit, para ulama katakan termasuk ibadah apabila tujuannya adalah untuk tafakur. Nah, Rasulullah kan kalau bangun tidur baca ayat ini kan sambil lihat langit kan, sambil tafakur, berpikir ini langit seperti ini yang menciptakan Allah. Ini Allah tidak menciptakannya sia-sia, tapi ada tujuannya. Ini ibadah tafakur seperti ini. Jadi hanya melihat langit saja itu termasuk ibadah apabila untuk tafakur. Maka amalan manusia ini kalau ada tujuannya yang baik bisa menjadi ibadah. Melihat langit kalau tidak ada tujuannya ya bukan ibadah, cuma lihat saja. Tapi kalau melihat langit tujuannya tafakur termasuk ibadah. Rabbana wahai Rabb kami, innaka sesungguhnya engkau man tudkhilin nar, siapapun yang engkau masukkan dalam neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh engkau telah menghinakan dia. Wa ma lidh-dhalimin, dan tidaklah bagi orang-orang zalim min ansar, ada penolong-penolong. Jadi di akhirat itu nanti hanya ada dua kelompok. Kelompok yang dimuliakan oleh Allah dan kelompok yang dihinakan oleh Allah. Yang dimuliakan itu yang masuk jannah, yang dihinakan itu yang masuk dalam neraka. Karena itulah Nabi Ibrahim doanya apa? Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari kebangkitan nanti. Bisa dilihat pada surat Asy-Syu'ara ayat 87. Ini doa Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsuna yawma la yanfa'u malun wala banun. Wala tukhzini, jangan engkau hinakan saya yauma yub'atsun, pada hari orang-orang dibangkitkan dari kubur. Yaitu jangan masukkan neraka karena ini akan hina. Kapan itu? Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari harta dan anak-anak sudah enggak ada gunanya lagi. Yang ada gunanya adalah amal saleh kita. Illa man atallaha biqalbin salim, yang berguna adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semuanya dari segala kekotoran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rabbana wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, sami'na kami telah mendengar, munadian seorang penyeru, yunadi yang menyerukan, lil iman kepada iman. Bagaimana seruannya? An aminu, bahwasanya imanlah kalian, bi rabbikum, kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana wahai Rabb kami, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna, dan hapuskanlah dari kami, sayyi'atina, dosa-dosa kami, sama ya. Wa tawaffana, dan matikanlah kami, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Apa yang dimaksud munadian ini? Seorang penyeru yang menyeru kepada iman. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud munadian ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar Rasulullah yang menyeru kita untuk masuk Islam, untuk menjadi orang-orang beriman. Sebagian ulama tidak setuju kalau munadian diartikan Rasul, karena tidak semua kita ketemu Rasul, tidak semua kita mendengar sabda Rasul. Rasul sudah wafat dulu, kita sekarang baru lahir. Tahun 2020 ini kita baru hidup. Maka munadian oleh kelompok yang kedua diartikan maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah munadian, penyeru. Al-Quran menyerukan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tafsir ini sama-sama benarnya. Rasulullah memang menyeru kepada keimanan, dan Al-Quran yang dibawa beliau, peninggalan beliau, itu juga menyeru kepada keimanan. Kata-kata lil iman, li di sini artinya sama dengan ila, ya. Maka artinya kepada. Jadi jangan diartikan untuk. Memang biasanya li artinya untuk, tetapi untuk kalimat ini tidak bisa diartikan untuk, tetapi kepada, ya. Seorang penyeru yang menyeru kepada iman, mengajak orang kepada iman, mengajak orang untuk iman. Nah, maka kadang-kadang kata-kata li berarti untuk, kadang-kadang kata-kata li berarti ila atau kepada. Kita lanjutkan.
Rabbana wahai Rabb kami, wa atina dan berilah kepada kami, ma wa'adtana apa saja yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulika atas rasul-rasulmu, yaitu lewat rasul-rasulmu. Wala tukhzina dan janganlah engkau hinakan kami yaumal qiyamah pada hari kiamat. Innaka sesungguhnya engkau la tukhlifu tidak menyelisihi al-mi'ad janji. Ini semuanya adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ucapkan, okay? Mulai dari ayat 191 Rabbana ma khalaqta hadza batila sampai dengan innaka la tukhliful mi'ad. Nah, maka kalau kita membaca ayat-ayat ini sama dengan kita sudah berdoa. Jadi membaca Quran itu kadang-kadang fungsinya tidak hanya membaca, Pak. Fungsinya berdoa kadang-kadang. Kita membaca surat Al-Falaq sama An-Nas. Itu selain fungsi kita membaca Quran, juga berfungsi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang takut terhadap sesuatu, maka kalau kita pengen doa pakai bahasa Arab tapi kita nggak bisa bahasa Arab, gimana caranya? Gampang. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, udah selesai. Itu sama dengan kita udah berdoa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir yang menyihir orang-orang Yahudi. Maka beliau terasa lelah badannya. Kenapa lelah? Karena beliau ketika tidur itu mimpi seolah-olah melakukan sesuatu yang berat, tapi padahal tidak melakukan apa-apa. Bangun-bangun udah lemes, gak karuan. Dalam mimpi beliau bermimpi mengumpuli seluruh istrinya, padahal nggak ngapa-ngapa. Nah, bangun-bangun lemes sudah, tenaganya habis sudah. Ini gara-gara sihir oleh orang-orang Yahudi. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapatkan wahyu dari Allah lewat dua orang malaikat untuk membaca Al-Falaq sama An-Nas. Nah, beliau baca surat Al-Falaq sama surat An-Nas, sihirnya lenyap. Nah, maka untuk menghadapi sihir gampang, baca Al-Falaq, An-Nas. Kita niatkan untuk menolak sihir tadi. Kita niatkan untuk menolak santet tadi. Itu bisa untuk menolaknya. Al-Falaq sama An-Nas. Nggak perlu macam-macam, karena sebagian orang katanya untuk menolak santet dan sebagainya, menolak setan dan sebagainya harus toko broto 40 hari, 30 hari, jogo kali di sungai sana 40 hari. Nah, itu bid'ah, nggak ada dalilnya sama sekali. Cukup Falaq, An-Nas, selesai masalah. Karena ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini unik ya. Allah mengatakan innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji. Ini sifat Allah, tidak bakal menyelisih janji. Tapi kenapa kita disyariatkan untuk berdoa Rabbana wa atina ma wa'adtana? Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan. Kan Allah kan tidak pernah menyelisih janji. Kenapa kita harus minta kepada Allah apa yang dijanjikan oleh Allah? Bukankah ini kan seperti nggak nyambung, malah bertentangan. Allah itu tidak akan menyelisih janji, kenapa harus minta supaya kita dikasih? Nah, maka jawabannya ada dua. Yang pertama, bahwasanya maksudnya berikanlah janjimu kepada kami, itu maksudnya segerakan. Karena kadang-kadang Allah itu menunda. Misalnya, Allah mengatakan intang surullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Nah, kita sudah berusaha nolong agama Allah, tapi kok nggak segera muncul pertolongan? Ya itu memang hikmahnya Allah. Allah ingin supaya kita diuji sabar dulu, supaya tambah pahala dulu, ditunda oleh Allah. Nah, maka doa ini maksudnya atina ma wa'adtana, ya Allah berikan ini janjimu, mana nih janjimu ya Allah? Itu maksudnya segerakan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, doa ini maksudnya adalah mengajari kita untuk tadarru', menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu sebenarnya hanya untuk ibadah, untuk menunjukkan kita butuh sama Allah. Meskipun kita tahu, ya Allah, Engkau itu memang tidak pernah menyelisih janji. Engkau kalau berjanji pasti ditepati. Tetapi karena kita ini disuruh untuk berdoa, maka kita tampakkan kebutuhan kita kepada Allah, sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika ada orang mengatakan tidak perlu minta rezeki kepada Allah, karena setiap manusia itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah, itu perkataan yang batil, perkataan yang salah.
Kita minta rizki kepada Allah itu disyariatkan di dalam Islam. Nabi SAW mensyariatkan kita minta rizki. Allahumma rzuqni wahdini wa'afini wajburni. Dibaca ketika duduk di antara dua sujud itu. Itu yang ngajari Nabi itu. Bahkan dalam Al-Quran ada kan, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini doa minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ayat 114. Nah, ini doa minta rizki kepada Allah. Nah, adapun orang tadi mengatakan enggak perlu minta rizki, setiap manusia udah dijamin rizkinya oleh Allah. Itu perkataan batil karena dia tidak paham bahwasanya kita berdoa kepada Allah ini adalah kita menunjukkan perlu kita kepada Allah, dan itu disuruh oleh Allah. Meskipun kita tahu memang saya ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah, betul. Tetapi rizki dijamin oleh Allah, kita minta ini tetap disyariatkan. Selain disyariatkan juga boleh bermakna tadi disegerakan, minta segerakan. Ini kok rizkinya nggak muncul-muncul nih ya Allah, kapan nih ya Allah? Nah, minta segera dari Allah Subhanahu wa taala, boleh seperti itu. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Inilah tafsir secara ringkas terhadap khatimah atau penutupan dari surat Ali Imran. Adapun ayat-ayat selanjutnya, ini silahkan nanti dipelajari terjemahnya. Kalau ada kata-kata yang belum bisa dipaham, nanti bisa ditanyakan. Sebelum saya tutup, ini ayat terakhir perlu mungkin saya bicarakan dikit nih, karena sebagian orang tidak paham. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru. Nah, apa bedanya isbiru dengan sabiru? Sebagian orang mengatakan isbiru itu sabarlah, sabiru itu sabar-sabarkan. Enggak begitu. Jadi seolah-olah sudah sabar tapi musibahnya masih bertubi-tubi. Sabar no maneh, bukan begitu. Isbiru itu sabar untuk diri kita sendiri. Sabiru itu sabar ketika menghadapi orang lain. Karena dalam bahasa Arab sabara yusabiru itu mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu itu selalunya dilakukan dua orang. Qatala yuqatilu, perang. Nah, itu dua orang. Kalau satu orang namanya bukan perang. Perang itu pasti ada dua orang atau lebih. Nah, maka yang dimaksud sabiru ini adalah sabar menghadapi musuh-musuh kita, itu maksudnya. Orang-orang kafir, mereka melancarkan serangan kepada kita. Sabiru, sabarlah dalam menghadapi mereka. Jangan kita tidak sabar menghadapi orang-orang kafir. Jadi orang kafir selalu mengganggu kita, merusuhi kita, pengen mengubah nomor satu Pancasila itu diubah dengan yang lebih jelek lagi. Nah, itu mengganggu memang mereka. Ya sabarlah untuk menghadapi mereka. Ya hadapi mereka. Jangan kemudian putus asa. Baik. Maka apa yang dimaksud isbiru? Kalau isbiru itu sabar untuk diri kita, yang mencakup 3 sabar itu. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang kita alami. Semuanya masuk dalam isbiru. Adapun sabiru ini adalah sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Rabitu, ribatlah. Ribat itu ada 2 macam. Untuk negara yang ada perangnya, maka yang dimaksud ribat itu adalah menjaga perbatasan antara negara Islam dengan negara kafir. Karena perbatasan ini kalau nggak dijaga, kadang-kadang tiba-tiba diserang. Nah, maka perlu ada penjagaan. Nah, kadang-kadang Amirul Mukminin atau Khalifah itu suruh untuk melakukan ribat. Ini hari-hari genting kalian ribat di sini. Nah, itu namanya ribat ketika ada perang. Untuk negara yang tidak ada perang seperti Indonesia, maka ribat itu adalah menunggu sholat setelah sholat di masjid. Misalnya ba'da maghrib sampai isya, panjenengan tetap di masjid ini tidak keluar. Ngapain? Menunggu sholat isya. Di sini ada kajian ba'da maghrib sampai isya, misalnya, panjenengan hadir di situ sambil menunggu nanti sholat isya. Itu panjenengan ribat. Nah, maka ribat itu bisa dilakukan oleh siapapun manusia, tidak harus di negara perang. Kita Indonesia nggak ada perang, maka adanya ribat di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Fadzalikumur ribat
fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kita lihat hadisnya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi dzunub. Maukah saya beritahukan amalan apa yang menghapuskan dosa-dosa kita? Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah menuju masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Menunggu salat Isya setelah salat Maghrib misalnya. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dalam hadis yang lain diulang 3 kali. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ini hadis riwayat Imam Muslim yang diulang 3 kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim.